What is it? So education, bacanya pendidikan itu bukan pakai D tapi pakai J. Bacanya ya, bacanya. Tulis saya memang D sih. Bacanya gimana? Edu, right? Berarti education, right? Tiruin. Education. PTKC BDGJ-nya harus diletupin. Edu, gitu ya. Education. And then in the digital era. Right? Pendidikan di era digital or ini ya, maksudnya di masa digital ya sekarang ini ya, pendidikan di masa sekarang. Kenapa topiknya ini Sir? Besok bisa pilih lagi. Jadi kita banyak topik yang bisa dipilih-pilih gitu bisa. For now, we will discuss about digital era. What is it? Education in digital era. Yang kemarin kita bahas apa? The theory conspiracy of konspirasi teori gitu guys. Ya bisa ganti-ganti setiap hari. Oke, langsung bawahnya lagi guys. The digital era has revolutionized gitu guys. The way we approach education. Pokoknya tebelin. Approach. Kurang. Mas David, tiruin saya. Harus ditiru. Karena ini setengah jam kita harus pronunciation drilling. Meskipun cuma kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat. Tapi kalau bacanya nggak bagus, percuma. Harus tiruin. Biar saya dengar langsung. Umpamanya ada salah, dikoreksi nanti ya. Approach. Coba. Approach education. Bajunya kurang tebal. Education. Alright, the digital era itu apa guys? Era digital ya. Era digital itu masa sekarang guys. Biasanya kita bisa belajar pakai using the internet. Like for example, we can join with. Gabung dengan apa? What is the app or the website? Ruang Guru, and then Coursera. Apa lagi yang tahunya bisa? Duolingo. Apa lagi Cakap, dia kan kayak gitu-gitu ya. Maksudnya itu. Digital era has revolutionized. Merevolusi itu gimana guys? Artinya apa merevolusi? Merubah ya, merubahnya cepat apa lambat? Merubahnya cepat apa lambat? Lambat. No, kalau berubah lambat itu evolusi. Evolution kalau merubah cepat revolusi. Makanya konteksnya biasanya revolusi digunakan di ini ya, ganti presiden revolusi. Biar cepat gitu ya, maksudnya biar cepat. Kalau evolusi biasanya digunakan di konteks what is it? Like pertumbuhan di binatang atau apa gitu ya, evolusinya manusia, teori evolusi itu kan pelan-pelan ya, nggak bisa cepat gitu. Kalau revolusi cepat ya guys, perubahan cepat, right? Era digital telah merevolusi, merubah dengan cepat gitu ya. The way, apa itu? What is the meaning of the way? The way is cara, right? We approach, kita mendekati pendidikan. We approach education, maksudnya mendekati itu kayak kita ngajar, kita belajar, itu ya maksudnya pendekatan kayak gitu ya. Cara kita melihat pendidikan. Alright, aman? Kalimat pertama, any question? Ada pertanyaan? Is it hard for you guys? Nggak susah ya? Not really hard. Alright, the next, what is it? The next sentence, right? With the advance of technology, great. What is it? What the provide of revolution is that? Revolutionize. D-nya aja hilangin. D-nya aja hilangin. Oke, selanjutnya with the advance of technology. With the advance of technology. Oke, ayo Mister. Ayo, with the advance of technology. With the advance of technology. V-nya kurang tebal guys. Advance. Of technology. Nah, kurang J-nya, kurang kemana-mana guys. Technology. Okay, guys, let me tekankan lagi guys. It's useless guys if you speak like this. Okay guys, my name is John. I'm from Pare, and today I want to speak about what is it? About Pare, and Pare is very good. Mau selancar apapun masih kalah sama orang yang popsoundnya bagus. Hey bro, don't cry bro. Please don't cry. Ini udah lebih bagus daripada yang ngomong sejam dengan cara seperti ini. So that's why you have to focus on your pop sound. Jangan pernah bilang jam berapa bro sekarang? What time bro? Waduh, what time is it now? Meskipun kita bahasa Inggris cuman bisa satu kalimat itu. What time is it now? Terus kita pergi. Ini kalian ini lebih keren daripada orang yang udah pidato 3 jam nih. Lebih keren yang ini. What time is it now? Udah. Itu siapa tadi? Keren itu. Nah, ini biasa aja. Lancar itu nggak lebih bagus daripada yang ini. Apalagi kalau memadukan dua-duanya, udah lancar bagus. Wah, bule berarti. Kelasnya bule udah. Mantap ya guys ya. Oke, with the advance of technology tadi lanjut learning has transcended traditional classroom boundaries gitu.
traditional classroom boundaries, right? So, okay, with the advance is kemunculan ya guys ya, kemunculan sesuatu yang besar. Kalau muncul nongol gitu appear, ya kan appear. Kalau munculnya pelan-pelan itu emerge, itu emerge. Kalau munculnya sesuatu yang besar, apa itu? Maunya Google atau AI ya, sedang di sini bikin lingkaran. Itu advance guys. The advance of AI, the advance of technology itu munculnya sesuatu yang besar ya intinya. Advance. Alright. Misalnya siapa lupa? What's your name? Dian. Dian ya. Alright, okay. Di Japri. What is it? Learning has transcended. Okay, dengan hadirnya atau munculnya teknologi, right? So, learning, pembelajaran has transcended. Transcended itu melampaui ya. Saya melampaui sesuatu yang figuratif. Figuratif is like the opposite of literally. Secara harfiah, guys. Kalau ada orang ngomong literally, berarti secara nyata. Pokoknya, kamu jangan bawa selimut tetangga. Pokoknya dia ngomong selimut tetangga nih. Kalau secara literally berarti itu selimutnya benar-benar punya tetangga. Tapi kalau itu selimut tetangga, maksudnya secara makna lain ya, itu namanya figuratif guys ya. Ini transcendentnya secara figuratif, secara pikiran aja ya, melampauinya ya. Melampaui apa guys? Traditional classroom boundaries, batas-batas kelas tradisional. Kayak contohnya kalau kita di kelas itu cuma bisa speaking with the tutor, right? Speaking with the teacher, ceramah itu apa sih? Just lecturing ya kan. Kalau di online kan kita bisa macam-macam, bisa ngeliat orang seluruh Indonesia, bisa sambil ngeliat kartun segala macam ya. Maksudnya itu ya. Oke, kalimat kedua aman. Alright, so number 3 right now, the sentence number 3, students now, come on. Students now. Oh ya, sebentar. Have access to a wealth of information. And then at their fingertips. Kayaknya tebelin, fingertips, gitu ya. Enhancing their research capabilities. Right? It's capabilities, potensi ya. Wait, teman-teman tadi ada kata learn. Learn sama study bedanya apa guys? What is the difference between learn and study? Apakah sama? Tidak sama. Kalau learn itu lebih kayak informal gitu. Nggak semua vocab bahasa Inggris yang kita gunakan formal dan informal. Bukan masalah keren-kerenan juga, tapi memang itu yang mau dia katakan. For example guys, Lebaran itu event atau occasion? Lebaran. Events or occasion? Lebaran is event. Occasion. Occasion adalah event yang jarang-jarang terjadi, itu occasion. Kalau acara biasa itu event. Mungkin ya, kalau saya nggak ngerti, saya nggak yakin, saya akan bilang maybe. Kamu tadi temanmu di sana ya? Maybe, nggak yakin 50%. Kalau 70% perhaps. 90% probably. Gitu guys. Probably. Untuk learning sama study itu kegiatan belajar. Tapi belum tentu ngerti. Nah, proses dapat itu namanya learn. Saya udah belajar 5 jam tapi saya nggak ngerti apa-apa. Ya berarti I have studied for 5 hours but I didn't learn anything. Gitu. Bisa nggak sir? Nggak belajar tapi learn? Bisa. From my father I learn something. Learn itu dapat guys, dapat ilmunya ya. Learn. Gitu. Terus di situ ada sebentar. Siswa kini memiliki students now have memiliki akses ya guys to a wealth of information, kekayaan. Wealth is kekayaan, informasi at their fingertips, di ujung finger ya, bacanya ini finger, right? Fingertips. Enhancing, meningkatkan their research capabilities, meningkatkan kemampuan penelitian mereka. Capabilities is potensi guys. Alright, kemarin saya sudah bilang ya, kayaknya kalau kemampuan satu-satu itu disebut skill, right? Kalau dikumpulin semuanya jadi abilitas, right? Ability. Nah ini ability-nya ini untuk apa? Jadi capability. Contoh apa ya contohnya ya? Miss Dian skillnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini saya nggak kebayang nih, saya nggak tahu backgroundnya. Saya aja deh, skill saya
Speaking, grammar, pronunciation itu skill ya. Dikumpulin jadi ability, English ability. Capability itu menjadi tutor, menjadi duta besar apa gitu ya. Capability adalah potensinya ability itu. Aman? Alright, itu capability. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebenarnya kapasitas itu guys ya. Alright, aman ya guys ya. Siswa kini memiliki akses kekayaan informasi di ujung jari mereka, meningkatkan kemampuan penelitian mereka. Alright, oke. 30 menit lagi guys. Sorry guys. Oke, moreover, online platforms facilitate collaborative learning, allowing students to engage with peers globally. Moreover, selain itu ya guys ya, bisa juga pakai furthermore, additionally dan segala macam, and then juga boleh. Cuman dia informal ya. Online platform, for example like Duolingo or Ruang Guru, something like that, memfasilitasi collaborative learning, pembelajaran yang kolaboratif, saling mendukung gitu ya. And then allowing students, memungkinkan murid-murid to engage is terlibat, right? Terlibat dengan peers. What is it, peers? Peers itu teman yang sebaya, teman ini. Kalau globally berarti secara global, secara dunia gitu ya. Peers itu teman sebaya, teman sebarang gitu ya. Kalau teman satu tujuan gitu guys, umpamanya belajar atau menikah, itu satu tujuan dia mereka. Itu namanya partner. Partner itu identik dengan tujuan. Ada tujuannya. You with your partner, pacar ya kan, atau suami istri, itu harus ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, ya bukan partner, it's just a friend, maybe teman hidup. Kalau partner lebih ke tujuan konotasinya. Kalau comrade, segini guys. Kebersamaan bahasa Inggrisnya apa? What is it? Togetherness, right? Togetherness, kayak kita ini togetherness. Nanti kalau kita seru-seruan, itu disebutnya camaraderie. Kebersamaan yang lebih intens ya. Saya manggilnya comrade. Hey comrade. Comrade itu kayak di ini ya, di militer Amerika kalau manggil temennya, hey comrade. Bukan friend, comrade itu teman ini, teman seru-seruan. Karena dia militer itu seru gitu guys ya. Kalau udah intens sampai nanya bapakmu siapa, ibumu siapa, itu namanya friendship. Jadi togetherness, camaraderie, friendship gitu. Nah vocabnya kalau togetherness ya berarti friend, cuman friend, right? Kalau camaraderie itu close friend. Kalau friendship, of course best friend. Iya kan? Ya gitu guys ya. Terus selanjutnya, however, V-nya tebal guys. However, jangan dipisah. However gitu. However, this digital transformation bring challenges such as the digital divide, which can exacerbate educational inequalities, right? So, however itu apa guys? Namun, right? Kayak tapi, but juga bisa. However, this digital transformation is transformasi digital atau perubahan yang menyeluruh guys. Kalau dia makainya transformasi, ya. Transformasi menyeluruh dari digital ini brings challenges, membawa tantangan seperti apa guys? Such as digital divide, kesenjangan. Kalau saya pisah begini guys, umpamanya ini sama ini ya, slide. Ini namanya divide guys. Jaraknya ini disebut gap. Nah, jaraknya ini disebut gap, gininya disebut divide, pembagian. Pembagian digital. Maksudnya apa guys? Banyak di Papua sana yang belum dapat akses, ya. Dapat akses internetnya masih jelek lah ini ya. Infrastrukturnya belum bagus maksudnya gitu ya. Kesenjangan digital gitu ya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kayak ibu kita kalau disuruh belanja di pasar pinter. Kalau belanja di Shopee belum tentu bisa. Ibu saya aja bingung ini cara belinya gimana ini, nawarnya gimana, ngomong sama orangnya gimana, apakah ditelepon, kayak gitu. Ya, literasi ininya online-nya kurang. Which can exacerbate, apa itu guys? Yang dapat exacerbate is memperburuk ya, memperburuk dampak. Exacerbate. Kalau lawan katanya exacerbate, alleviate tulisannya. Alleviate itu meringankan. Kalau ini lawan katanya alleviate, exacerbate, right? Memperburuk. Educational inequalities, ketidaksetaraan pendidikan. Masa sampai memperburuk sir? Iya. Umpamanya ada satu kayak universitas terbuka lah ini ya, universitas terbuka bikin ujian di hari yang sama. Ya enak kalau yang internetnya
kenceng ya. Kalau yang di tempat-tempat yang mati lampu mungkin, yang di pedalaman, ya itu mereka nggak bisa ikut. Nah berarti nggak setara gitu maksudnya guys ya, aman ya. Gambarannya ada ini gampang ini topiknya guys, nggak kayak kemarin ya. Kemarin puyeng ya. And then educators pakai J guys, educators must adapt their teaching strategies to integrate. And kalau ketemu T kalau di Amerika guys, nggak harus ditiru ya. Integrates jadi integrates gitu. And ketemu T, T-nya dihapus. Internet, kalau orang Amerik. Interview jadi interview. Only American style, nggak baku ya guys ya. Nggak apa-apa, integrate it's okay. Kalau ada orang ngomong integrates, jangan bingung gitu aja ya. Integrate technology effectively, right? So, while maintaining student engagement. Oke, pendidik ya guys ya. Para pendidik ya must adapt, harus menyesuaikan their teaching. What is it? Their teaching strategies berarti strategi pembelajaran mereka ya. To integrate itu mengintegrasi guys. Mengintegrasi itu gimana ya? Kayak Lego gitu loh. Menyatukan, benar. Kayak Lego, menyatukan teknologi dengan efektif ya guys ya. Menyatukan teknologi dengan efektif while maintaining ya, sambil mempertahankan atau menjaga. Maintaining is menjaga dan merawat ya guys ya. Menjaga. Kalau umpamanya kalian bilang keep itu cuma menjaga dan biar keadaannya seperti semula. Ya kalau saya jagain motormu ya udah saya jagain biar nggak hilang, biar kayak semula, kayak gitu aja. Tapi kalau maintaining, saya ganti olinya, saya isi bensinnya, saya lap itu maintaining. Makanya ada bidang namanya maintenance ya kan. Maintenance nggak cuma ngejagain kayak security, enggak, harus dibersihin semuanya kayak maintenance lift gitu. Oke, maintain, menjaga dan merawat ya. Students engagement, keterlibatan siswa. Pendidik harus menyesuaikan strategi pengajaran mereka untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif sambil mempertahankan keterlibatan siswa. So that's why guys, actually I don't really like to explain something that I have explained before. Saya ini bikin video yang teman-teman bisa tonton umpamanya teman-teman nyari materi ini. Because I don't want to explain about this one again. Ganti yang lain lagi. Why guys? Kenapa? Because I need to learn guys. Dan saya harus mengisi otak saya dengan sesuatu yang baru setiap hari. Ya sebelum ngajar teman-teman kayak teori konspirasi kemarin, saya belajar dulu malamnya. Dampaknya adalah nanti 3 tahun lagi saya udah lumayan daripada saya 3 tahun itu template like other tutors. Kalau di Pare kan biasanya template ngerti maksudnya. Dia udah siapin hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, sampai hari ke-10 ada periode baru lagi ya ini udah dipakai lagi. Omongannya sama, materinya sama. And that's not me, alright? Karena saya nggak akan berkembang gitu ya, gitu. Jadi kayak cuman dikagumi secara palsu aja gitu guys. Yeah, we have to increase. Nah itu terinspirasinya dari siapa? Dari siapa kira-kira? Dari Plato. Plato itu lebih suka teori diskusi daripada mengajari dari bawah lagi gitu guys ya. Kalau sekarang kan udah ada teknologi ya, so that you can learn about YouTube. Even ini loh guys, Miss, you know TOEFL? Saya udah jelasin TOEFL lengkap di video ini. In my YouTube channel sudah lengkap, satu buku itu penuh. Barons and Longman. Lengkap itu ada jumlahnya, ada maybe like 200 videos per skill saya jelasin. Untuk apa? Kalau ada orang minta belajar ke saya, ayo langsung ngerjain soal, ayo langsung pembahasan, nggak usah skill 1, skill 2, skill 3, nggak usah ngulang-ngulang lagi. Nanti saya nggak pinter-pinter ini maksudnya. Itu aja saya putar-putar gitu ya saya. Oke, terus the next was it. Alright. Furthermore, critical thinking and digital literacy. Bacanya 3 kali aja ya, literacy ya. Bukan literasi. Have become essential skills in navigating the vast online landscape. Pas ini guys, nanti 1 menit lagi ya. Furthermore, selain itu sama kayak moreover tadi ya guys ya.
Critical thinking, berpikir dengan kritis itu, mempertanyakan segalanya gitu kan. And digital literacy, literasi digital. Literasi itu kemampuan membaca, memahami ya guys ya. Nah, kalau di digital ya berarti kemampuan menggunakan teknologi, menggunakan digital ya. Have become essential skill, sudah menjadi keterampilan, skill yang apa guys? Essential. Essential itu pentingnya penting yang mendasar. Kalau penting aja important, penting yang mendasar itu essential gitu ya. In navigating, dalam menavigasi the vast online landscape, menjelajahi lanskap online guys yang vastnya luas. Kalau dia sebentar bahasa Inggrisnya luas apa guys? Large ya. Large itu bisa dilihat, masih bisa ini, oh itu large, so large bro. Tapi kalau dia menggunakan kata vast, itu luasnya dia ada konotasi tak terhingga. Ada rasa-rasa mau ngomong tak terhingga gitu ya. Makanya dia menggunakan vast. Kayak laut, kayak langit, itu vast. Nah, kalau large itu kayak bisa diukur. Oh saya punya tanah large. Iya bener large, tanah kan terbatas. Kalau vast itu kayak di luar batas gitu loh guys. Feelingnya beda ya. The vast on the landscape. Kadang-kadang ada orang bingung ini, landscape, terus view, ya kan? Sama scenery ya. Apa? Scenery, pemandangan, sama-sama ya. Gini guys, umpamanya saya di Bromo nih. Oke, ini ada hutan, apa namanya, rumput-rumput jelek lah, ini ya, jelek. Di sini ada Bromonya. Nah, pas saya ngeliat ke sini, ini view saya, view. Yang bagian indahnya disebut scenery. Bayangkan kalau saya gini, straight. View-nya saya ini, scenery-nya tetap ini. Scenery itu bagian yang indahnya. View saya yang saya lihat, this is my view. Saya gini ya view saya ini. Kalau landscape, landscape semuanya. Gitu. Landscape itu semuanya. Ya. Ini landscape semuanya ya. Ini semuanya landscape. Tapi apakah ini view? Bagi saya belakang ini enggak. View itu yang bisa kamu lihat. Pandangan gitu ya guys ya. Literasi digital. Okay, the last guys. Ultimately education in the digital era present both opportunities and challenges that require innovative solutions. Oke, ultimately itu sama kayak finally, berarti pada akhirnya ya guys ya, education, pendidikan di era digital, in the digital era present itu menghadiahkan atau menghadirkan ya, both opportunities, both itu kedua-duanya apa aja guys? Opportunities, peluang, juga tantangan ya, tantangannya apa guys? Biasanya kalau belajar online itu malas ya, ngantuk ya, soalnya kita kan nggak on cam, kitanya kan rebahan dia tidur lah ya kan. Ya, pokoknya kalau nanti saya bisa ngajar online gitu ya, harus on cam, harus kelihatan orangnya nih. Ketiduran saya bisa lihat nih, nggak boleh guys. Umpamanya teman-teman dosen ya, jangan boleh matiin kamera, jangan, keluarin aja kalau nggak mau, ya kan? Itu bahaya itu guys. Soalnya pas saya belajar IELTS, saya muridnya ya, jadi murid. Miss, miss gelap di sini, saya off cam ya. Off cam saya lihatin sambil tiduran gini, ya ketiduran, yes. Iya, soalnya saya juga nakal juga gitu jadi murid, nggak bisa guys, susah. Padahal saya ngomong gembar-gembar barusan ya, tapi saya melakukannya. Setannya itu lebih kuat guys kalau rebahan sambil tidur itu. Ya, kalau buku kan nggak wajib ya, buku kan bisa ini ya, bisa santai ya, nggak harus selesai juga. Kalau pas online gitu belajar susah guys, taruh tidur. Require, bagus. Gini guys, ada necessity, ada need, ada require. Gini ya, Pak Tukang nih ya, Pak Tukang itu necessity-nya makan, beras. Need-nya itu ya mungkin kayak baju, ya baju segala macam, sepatunya dia. Kalau require itu palunya dia, kebutuhan yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang lain. Palu, cangkul, alat-alat, lebih ke alat-alat dia. Kalau necessity itu basic needs, kebutuhan dasar, makan, apalagi minum, itu necessity dia. Need ya bajunya dia. Pokoknya ada tingkatannya, necessity, need, require. Ya, yang paling penting mana? Ya paling penting necessity ini. Iya kan? Necessity, needs, baru require. I require you to get my dream, to get the apa gitu ya. Require membutuhkan apa untuk mencapai sesuatu lagi gitu.
Misalnya kalau require gitu. Oke, itu ini guys, nggak ada di buku-buku ini guys. Kalau di buku-buku itu biasanya formal informal aja, require and needs gitu. But I have a source yang bisa sampai saya perdalam gitu guys ya. Oh ternyata ini bedanya, ketemu akhirnya. Require innovative solution, memerlukan solusi yang inovatif yang baru ya. Akhirnya pendidikan di era digital itu menghadirkan peluang dan tantangan juga ya guys ya, yang memerlukan solusi yang inovatif. Oke, coba dilihat dulu Q&A samples-nya guys, bawahnya itu Q&A samples 5 itu 1 sampai 5 itu ada yang nggak paham nggak?